Iya, kita lanjutkan tanpa basa-basi langsung Bang Nara tadi ada ingin ditanggapi, silahkan. Ya, memang kita itu harus belajar dari kejadian yang kita alami sendiri. Saya percaya Pak Ade selaku dosen juga belajar dari apa yang dialami ketika beliau barusan kemarin kejebak akiditio soal uang 2,5 triliun, pasti itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bukan pasir-pasir aja. Jadi ketika kemarin beliau mendengar melihat santri ketutup, kalau beliau melihat lucu ya karena beliau belum pernah mengalami dan belum pernah melihat seperti itu. Kalau kita yang pernah di pesantren ya biasa-biasa saja, enggak lucu. Hal haram itu ada di muslim, ya betul kayak ya. Bahkan musik ada yang mengharamkan boleh. Muhammadiyah itu enggak mengharamkan, tapi menghargai orang yang mengharamkan. Seperti itu. Nah itu soal tadi. Jadi saya yakin Pak Ade belajar dari kasus akiditio kemarin jadi lebih hati-hati lagi. Nah yang kedua, ini menarik ini Pak Lius tadi itu. Soal penanganan masalah. Seharusnya nih kalau memang pemerintah itu serius, kasus per kasus itu bisa di-mapping dengan baik. Khususnya yang terkait dengan kepentingan umat Islam tadi yang di awal sebanyak kejadian itu. Coba bayangin, pelaku-pelaku ini ya bisa memilih sasaran yang sama. Aktivitas muslim, masjid, pengajian, kajian, apalagi sholat, berjamaah, bisa memilih tempat yang sama, masjid. Dua, bisa memilih di antara sekian banyak orang itu, dia bisa memilih imamnya, penceramahnya, khotibnya. Ini kan bisa di-mapping oleh aparat ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, selalu sama polanya. Setelah mereka melakukan dinyatakan gila, stres, ODGJ, dan seterusnya. Ini kan polanya sama sejak zaman dulu, 2-3 tahun lalu sampai sekarang. Saya menghitung keanehan-keanehan ini terjadi setelah 2014. Sebelumnya nggak seperti ini. Aneh ini. Kenapa nggak di-mapping oleh aparat? Kalau di-mapping dengan baik, ketahuan ini siapa yang melatih, siapa yang membiayai, siapa yang merancang, siapa yang melepaskan mereka. Karena ini sama polanya. Kok Anda bisa berbicara mengenai ini, memang Anda tahu siapa yang mengarahkan? Bukan tahu. Bahwa jurnalis-jurnalis yang pernah ngepost di kriminal pasti sudah hafal pola seperti ini. Sesuatu yang sama, persis, ragam, ya itu pasti ada yang menggerakkan. Mohon maaf sekali, saya ngomong pasti karena apa? Enggak berubah polanya seperti itu. Kalau saya sebagai aparat saya curiga, saya pelototin betul ini. Kenapa yang diserang itu selalu imam, selalu penceramah, selalu pola khotib. yang sama Bang Nara. Kita punya cuplikan. Ini Ustadz yang diserang di Batam, Kepulauan Riau ketika memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Coba kita simak bersama ya. Kita lihat. Ustadz Abu Syaid Caniago. Coba kita dengarkan pernyataan beliau yang diserang saat memberikan ceramah. Dengan gelagat yang memang sedikit tidak seperti orang yang mau beribadah gitu. Itu saja, ada firasat yang sedikit kurang enak di awal beliau masuk, pelaku masuk. Nah setelah itu barulah, setelah kami dikejar, barulah di situ ternyata benar-benar dia punya niat yang tidak baik. Nah, kejadiannya begitu cepat ya, spontan dan ya begitu kilat lah rasanya. Jadi tidak ada pembicaraan apapun, dia datang tiba-tiba langsung menyerang kami. Dan seperti yang kita lihat di video yang sudah beredar, tidak ada percakapan apapun. Saat dia menyerang kami melihat kondisinya sangat baik, normal, sehat, dan sangat kuat. Sehingga tendangannya di pipi kiri kami masih terasa ya sampai saat ini. Itu menunjukkan kalau dia sehat, baik, dan normal gitu. Kami tak melihat tanda-tanda ODGJ atau dalam gangguan jiwa saat ini. Kebetulan posisi kami sekarang ada di masjid tempat kejadian kemarin, Ibu. Di sini memang diadakan pengajian zikir bismillah, salah satu kajian rutin itu di hari Senin. Nah itu pimpinan dari Ustadz Asep Rabbani. Nah kami salah satu da'i yang diamanahkan untuk memberikan kajian di hari Senin itu. Ya, lebih kurang 2 minggu ya, 2 minggu sebelum hari Senin kemarin itu sudah jelas, jamaah sudah tahu kalau itu adalah jadwal kami di masjid ini hari Senin itu. Ini Kang Maman harus komentar sepertinya. Karena Bang Nara tadi mengatakan polanya sama. Bahkan Ustadz yang di lokasi juga menyatakan gerak-geriknya tidak ada hal yang mencurigakan. Ada yang mengarahkan Kang Maman? Iya, kata kuncinya adalah semua perilaku itu adalah tindakan kriminal. Siapapun itu. Baik orang yang melakukan kekerasan kepada seorang imam atau seorang jenderal yang melakukan
kriminalisasi kepada seorang MKC itu kriminal dan kriminal ditegakkan siapapun itu yang pertama. Yang kedua tentu kita tidak ingin menggeneralisir bahwa Republik ini diisi oleh insiden-insiden kecil itu. Masih banyak perilaku di mana harmoni keagamaan di Indonesia itu tumbuh berkembang dengan baik. Makanya saya meminta juga Bang Mustafa misalnya untuk bisa juga memperlihatkan betapa negeri ini masih diisi oleh harmoni, nilai-nilai kedamaian, kerjasama antar agama, kerjasama antar kita yang berbeda suku dan lain sebagainya. 420 suku di Indonesia ini memperlihatkan bagaimana sikap konstruktif dalam menjaga harmoni. Kalaupun ada kerikil-kerikil kecil itu, saya setuju bahwa penegakan hukum menjadi kata kunci. Jangan dilihat dari bahwa oh ini lambat dan sebagainya. Persoalan negeri ini bukan hanya persoalan negara dan pemerintah. Ini ada perlu juga peran dari ormas dan juga pesantren, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kita semuanya untuk melakukan apa yang disebut dengan moderasi keberagamaan. Insiden kecil tapi implikasinya besar Kang Maman. Dengan Besar kejadian seperti itu, ini. lihat bagaimana misalnya anak kecil yang menutup telinga itu kan yang membuat sahabat saya Pak Ade Armando tersenyum itu karena framing dan narasi orang yang nyutingnya. Coba kalau saya yang membuat syutingnya dan framingnya pasti bagus. Dia akan merekan, lihat betapa anak-anak pesantren melakukan vaksin tapi tidak meninggalkan kewajibannya menghafalkan Quran. Sehingga Pak Ade akan langsung, keren banget bahwa Tapi vaksin gini, diterima umat Islam. Sementara orang yang membuli bahwa vaksin itu adalah hoax dan sebagainya itu akan terbantahkan. Itu yang kedua. Nah ketiga, gerakan literasi keagamaan ini yang hari ini memang kurang. Jadi saya lihat khutbah-khutbah di masjid-masjid itu dangkal. Harusnya kita membutuhkan orang-orang yang membaca, ilmuwan-ilmuwan, para ulama, para kiai, pendeta yang memang memahami realita kehidupan kita. Bahwa di Indonesia seorang yang beragama dia pasti satu tarikan nafas dengan nasionalisme. Jadi salah kalau ada orang yang mengaku dia beragama tapi tiba-tiba menafikan kebinekaan, menafikan kebersamaan, menafikan bahwa perjuangan bangsa ini bukan hanya diwakili oleh satu kelompok. Makanya kalau saya pernah bilang kalau ada seorang yang dia aparat, dia seorang perwira tinggi melakukan kekerasan seperti itu. Pertanyaannya apakah Islam mengajarkan itu? Nah ini yang sebenarnya muncul, kita masih punya NU, kita punya Muhammadiyah. Dan kalau saya rasa para penggiat media seperti Bang Ade, Bang Mustafa menampilkan bagaimana kerjasama yang hari ini terjalin antar masjid, gereja, pura dan lain sebagainya. Maka itu tadi yang ayat Quran yang saya baca. Innal hasanat yudhibna sayiat. Semakin banyak konten-konten positif. Semakin banyak harmoni yang ditunjukkan di media. Dan semakin meyakinkan bahwa polisi, aparat harus bersifat profesional. Menurut saya persoalan ini, tadi Buya katakan persoalan ini akan bisa kita lewati. Ustadz, coba lihat BPIP. Ya, kalau kita berbicara soal pemerintah repot kita. BPIP itu kita kadang-kadang sebagai lembaga yang betul-betul ingin mengokohkan Pancasila. Tapi kalau programnya itu adalah mengadu domba, katakanlah saya tanda petik ya, lihat bulan Februari tahun ini. Ngadain lomba, coba cara hormat bendera dalam hukum Islam. Satu, yang kedua, lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam. Apa manfaatnya? Oke, pertama kayaknya betul. Bahkan sampai Komisi 8 Pak Zazili itu mengatakan, oh itu bagus lomba itu. Tapi begitu direspon, dikritik oleh masyarakat, berubah tuh BPIP. Nggak ada planning pemerintah itu. Coba kalau di plan. Ini namanya BPIP, Badan sudah membawa nama Pancasila. Kalau mengadakan acara seperti itu kan nggak terhormat namanya. BPIP kok kemudian mengadu domba seperti itu. Apa manfaatnya? Pertanyaan saya sederhana. Kita sering dengan gampang. Sebentar, yang pertama, ini banyak ngomong tadi. Yang kedua, soal kerikil. Mosok imam ditembak mati kerikil. Enggak, ini nyawa. Oleh karena itu saya menuntut kepada aparat, tolong ini bukan kerikil kecil ini kerikil besar, nyawa. Nasib para penceramah, para khotib, ya, para tokoh muslim, tokoh ormas Islam, nanti dulu. Ini kejiwaan. Enggak, seolah-olah aparat tidak melakukan apapun. Saya bukan pada itu. Saya ingin mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki banyak sekali nilai-nilai harmoni. Kita lihat bagaimana misalnya kalau saya ketemu teman-teman di TNI, Polri dan sebagainya. Banyak yang hari ini hafal Quran. Banyak yang hari ini bicara tentang nilai Islam. Tapi satu hal, tidak kehilangan komitmen hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Jadi jangan juga sepihak.
Kalau ada ustadz yang menebarkan hate speech, kalau ada orang yang sudah pasti bahwa Pancasila ini adalah bentuk komitmen kita kalimatus shawab, baik NU Muhammadiyah mengakui, tapi tiba-tiba dianggap sebagai remeh, tidak sesuai Quran hadis. Nah, perlulah di sana tampil kita Gini. untuk membenahi itu. Setengah menit aja, gini Ustaz. Saya nggak pernah melihat Muhammadiyah itu mengeluarkan surat untuk mencegah, untuk melindungi ulamanya. Baru hari ini. Muhammadiyah mengeluarkan satu surat, Jawa Tengah. Mulai tanggal 22 bulan September, seluruh ulama, penceramah, khotib masjid harus dilindungi oleh kokam dan tapak suci. Muhammadiyah kalau sudah begini serius persoalannya. Bukan kecil-kecil. Ini serius sekali. Serius sekali. Terkait dengan nyawa. Ya, terkait dengan nyawa. Ini sangat serius. Jadi saya menuntut gini. Coba deh. Ini teliti. Siapa di belakang ini semua. Jangan ngomong PKI. Jangan percaya pada orang gila. Saya tadi ditanya ya. Di media sosial, di Twitter. Mas, kalau dia itu dilatih, kenapa ada yang bisa mati korbannya, ada yang cuma dipukul, ada yang cuma ditusuk. Yang dilatih orang gila. Jadi berbeda level keberhasilannya. Ini diskusi dugaan. kita bukan soal Dugaan. intelijen. Diskusi kita bukan apa yang terjadi. Diskusi kita adalah bagaimana komitmen kita dalam beragama memunculkan toleransi, komitmen kita dalam berbangsa, menguatkan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Anda terjebak kepada satu, bahwa ini ada permainan di belakang, bahwa ini ada kelompok tertentu yang ingin merubah. Itu bagiannya bukan pada diskusi ini. Diskusi ini adalah menguatkan kembali bahwa kita hari ini kurang gerakan moderasi dalam beragama, kurangnya gerakan literasi. Hari ini seluruh ormas-ormas dan harus turun kembali untuk menguatkan bahwa kedangkalan cara kita berpikir harus dikuatkan dengan gerakan literasi. Termasuk teman-teman media sosial. Jangan hanya nyinyir soal-soal tertentu, tapi di dalamnya harus berisi substansi tentang nilai-nilai agama yang betul-betul menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian. Ustadz, kalau saya lihat nih, kita cuma happy kalau kerukunan itu kelihatan sama-sama. Doanya bareng, semua dikasih kesempatan. Kayaknya itu udah rukun, kayaknya itu udah Pancasila dan sudah Bhinneka. Seharusnya bukan begitu. Saya punya pengalaman ya. Saya tadi lihat nggak salahin Pak Dudung loh. Saya pernah begitu juga. Agama tuh semua baik. Nggak ada yang jelek. Karena saya agama Buddha. Saya pernah seperti Pak Dudung gitu. Tapi setelah saya punya pengalaman. Berapa tahun lalu, 5 tahun ya. Saya pernah mau bikin Imlek bersama ditahan itu siapa tuh? Habib Rizik. Imlek bersama Habib Rizik. Saya udah bikin posternya, udah siapin undangannya. Saya begitu tanya Habib, Pak Lius itu nggak boleh, agama saya melarang. Saya langsung paham dan saya ngerti, saya nggak bilang Habib Rizik tuh intoleran, saya nggak bilang Habib Rizik tuh kok nggak Bhinneka, nggak Pancasila. Tapi waktu saya tanya itu pada Gus Dur, mau bikin Imlek bersama Gus Dur oke-oke aja. Nah jadi saya pahami di kelompok agama lain itu ada pandangan yang berbeda. Saya sebagai orang yang beragama lain itu harus paham. Bukan terus nuduh, ini radik, ini intoleran, ini Taliban. Jadi seharusnya kita bagaimana? Paham. Kita yang agama lain, Mas Adi urusan harus kita agama kasih ruang Islam untuk menanggapi. biar MUI yang urus. Karena di sana tokoh-tokoh Islam kumpul. Jadi tadi Pak Pangkostrat itu kan bukan nanggung ya, bintangnya udah 3. Itu bilang begitu, ada yang marah, kita juga mesti maklum. Nah mudah-mudahan setelah tadi itu, besok jangan lagi kita bilang semua agama sama, semuanya bagus. Agama itu bagus buat yang pemeluknya. Oke. Itu toleransi menurut Toleransi saya. menurut Bang Lius seperti itu. Begitu, Bang Ade dari kita tadi harus sudah paham. senyum-senyum. Bang Ade dari tadi sudah senyum-senyum, Pak. Kalau Pak Ade Armando ini termasuk yang, sorry ya, yang bikin panas juga. Loh, Kalau di tuduhannya sosmed, seperti itu Bang Lius. bukan. Harus Adem ayem dijawab gini ini kok, Bang adem Lius. Justru ayem saya gini. senang ketemu. Tujuannya baik. Tapi ada pihak yang kena.
perasaannya kena. Baper maksudnya? Bukan baper loh, serius. Dia nembak orang kena. Nembak di sosmed itu. Saya pernah itu juga, bantah juga, bikin juga. Saya pikir memang Ade Armando aja Mas yang Ade bisa Armando bikin. harus komentar ini. Saya Mas Ade bikin Armando. juga. Alias sudah? Udah. Oh, iya. Silakan. Kan saya harus menghormati orang kan. Sama, saya Iya, juga iya. menghormati. Iya. Iya, tapi terus terang saya tuh setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat dan keras. Kan ini kan kasusnya bukan cuma si KC. Yahya Waloni itu bertahun-tahun loh menghina agama lain, dibiarkan. Ya, jadi saya termasuk yang senang kalau akhirnya Yahya itu kena. Terus terang Rizik itu masalahnya barangkali dengan Pak Lius nggak pernah masalah. Dengan banyak orang lain dia bisa menghina agama Kristen, dia bisa menghina banyak orang agama lain. Dan di dalam agamanya sendiri dia juga bisa menghina. Dan akhirnya baru ditahan sekarang ya. FPI baru dibubarkan sekarang setelah sekian bertahun-tahun mereka melakukan kerusakan. Pemerintah kalau saya bisa lebih cepat dari dulu, dari sejak zaman tahun-tahun 2011, 2012 ketika dia menyerang aliansi kebinekaan itu Pak Maman tahun berapa tuh ya? 2000. Ya itu kalau aja waktu itu sudah tegas pemerintahnya nggak akan punya kita masalah dengan FPI. Ahmadiyah kemarin dihancurkan di mana di Kalimantan Barat ya, itu dibakar dan saya ngerti polisi itu mengalami kesulitan karena kalau mereka bertindak keras terhadap para pelaku kekerasan tersebut nanti tuduhannya adalah mereka anti-Islam ya. Jadi hal-hal semacam ini emang kita harus selesaikan dan kita harus dukung menurut saya pemerintah kalau mau bertindak keras terhadap orang-orang yang intoleran ini ya kita dukung semua. Ulama juga harus mendukung, artinya bukan jangan cuma ya pemerintah kita tuntut agar bertindak tegas. Begitu dia bertindak tegas kemudian dikatakan bahwa ini menzalimi ulama. Enggak dong, masa menzalimi ulama hanya karena menangkapi orang-orang yang menyebarkan kebencian. Jadi menurut saya memang sekarang kita mulai dengan tegas semua. Kepada Yahya Waloni tegas, kepada KC tegas. Semua yang memang menodai agama, menghina Allah, menghina Nabi, menghina kitab suci. Tidak ada tebang pilih ya Mas Ade ya? Tidak ada tebang pilih. Tindaknya secara tegas. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen. Bang Lius ingin komentar. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi saya bacakan. Pertanyaannya kenapa masalah toleransi selalu menjadi polemik di negara ini sejak rezim ini berkuasa? Rezim-rezim sebelumnya nggak pernah sampai begini ributnya. Pertanyaan dari Babah. Sesaat lagi akan dijawab oleh narasumber. Tetaplah bersama kami.